Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film diawali dengan menampilkan sebuah hutan di mana seorang agen khusus dari Bangladesh bernama Mesut Rana sedang mempersiapkan senjatanya untuk misi penyelamatan seorang sandera yang disandera oleh kelompok mafia asal Amerika. Rana yang juga dikenal sebagai agen dengan kode nama Mr. Nine kemudian memulai misinya sendirian menuju sebuah rumah mewah yang letaknya tak jauh dari hutan tersebut. MR9. Sesampainya di sana, Rana langsung melumpuhkan seluruh penjaga di sekitar rumah mewah tersebut sebelum masuk dan selanjutnya menghabisi beberapa penjaga. Adegan kemudian beralih dengan menampilkan seorang bos mafia bernama Ricky Ross yang sedang menghubungi atasan Rana bernama Mayor Rahat Khan yang terlihat mengejeknya karena mengirim Rana sendirian untuk menangani semua anak buahnya. Namun tak disangka, Rana sudah berhasil menghabisi separuh anak buah Ricky. Menyadari hal tersebut, Ricky pun berniat melarikan diri. Ia kemudian memerintahkan tangan kanannya bernama Sama untuk menghabisi sandera mereka dan kemudian meledakkan markasnya tersebut dengan sebuah bom waktu. Running out. Take care. Sementara itu, Rana terus menghadang anak buah Ricky yang tersisa. Dan setelah berhasil menghabisi semua penjaga, Rana bergegas menuju ruangan tempat Sandra berada. Sayangnya, Sandra tersebut telah meninggoy. Kini Rana pun memutuskan untuk membawa jenazah Sandra tersebut bersamanya. Dan tak lama setelah kepergian Rana dari markas, bom yang dipasang oleh anak buah Ricky itu pun kemudian meledak dan menghancurkan gedung. Seminggu kemudian di Las Vegas, ditampilkan seorang pria bernama Roman Ross yang merupakan seorang pemimpin mafia terbesar di Amerika, sekaligus kakak laki-laki dari Ricky yang kini bertemu dengan Ricky. How you doing, little brother? Mereka membicarakan rencana mereka untuk menjual senjata ilegal ke Timur Tengah dan bahkan berencana membuat senjata canggih untuk diberikan kepada pemberontak. Dan jika mereka berhasil menciptakan senjata ini, diyakini Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. We'll talk later. Di sisi lain, Direktur CIA bernama Paul Taylor dan wakilnya bernama Duke sedang mengadakan pertemuan penting untuk membahas misi menangkap Roman untuk menghentikan produksi senjata berbahaya berteknologi tinggi. Setelah pertemuan panjang, Paul dan Duke menginstruksikan bawahannya untuk mengumpulkan informasi lengkap tentang Roman, termasuk Ricky yang juga terlibat dalam misi pembuatan senjata berbahaya, dan juga seorang pria bernama Subir yang dijelaskan akan mengadakan pertemuan dengan Roman. We'll be tell on all of his known associates. That's it, gentlemen. Sore harinya, pria yang mereka incar bernama Subir tersebut terlihat sedang menikmati prostitusi setelah memutuskan pensiun dari anggota mafia. Hingga tak lama setelah itu, dia menerima panggilan telepon, menyebabkan dia meninggalkan kamarnya. Dan tanpa sepengetahuannya, Paul dan Duke yang telah menunggunya di luar kini telah bersiap untuk menangkapnya. Menyadari hal tersebut, Subir mencoba melarikan diri dari kejaran kedua agen CIA tersebut, meski akhirnya dia terpojok di atap sebuah gedung. Come down. Subir, stop. Duke kemudian mencoba memujuknya untuk tidak melawan dan berjanji akan membebaskannya jika dia setuju untuk memberikan informasi tentang Ross bersaudara. Sayangnya perlawanan yang sama memaksa Duke untuk menghadapinya, sampai Duke secara tidak sengaja mendorongnya dari atap hingga mengakibatkan kematiannya. Come in with me. Setelah itu, Duke dan Paul kehilangan satu-satunya informan mereka yang memiliki informasi penting tentang Ross bersaudara. Karena itu, Paul pun menyarankan agar mereka meminta bantuan agen Rana karena Rana memiliki pengalaman dalam melacak Ricky sebelumnya. From BCI.
Adegan kemudian beralih ke agen Rana yang sedang berziarah ke makam orang tuanya di Bangladesh. Saat itu Rana mendapat pesan dari Rahat yang menyuruhnya datang ke kantor Badan Intelijen Bangladesh secepatnya. Dan setibanya di kantor, Rana bertemu dengan Paul yang telah menunggunya. Paul langsung menjelaskan bahwa CIA membutuhkan bantuan Rana untuk menangkap Ross bersaudara yang diketahui sedang merakit senjata berteknologi tinggi yang bisa memicu perang dunia ketiga. Terkesan dengan kehebatan Rana yang sebelumnya menghabisi puluhan anak buah Richie sendirian, Paul ingin merekrut Rana untuk bergabung dalam misi menangkap mafia. Mendengar hal itu, Rana langsung menyetujui permintaan Paul dengan syarat setelah Rahat memberinya izin. Rahat tidak keberatan karena penangkapan mafia terkait dengan keamanan dunia. Namun Rahat meminta Rana untuk kembali ke Bangladesh setelah misinya selesai. Only the BCI and the CIA behind the curtain. Los Angeles to go into, were able to cover it up. Their first mission in the United States into his shoes to each other when they're on secret mission. Beberapa waktu kemudian, Rana melakukan perjalanan ke Amerika bersama Paul dan Duke melalui jalur laut. Dan setelah itu, Duke menjelaskan kepada Rana bahwa dalam misinya yang akan datang, Rana akan berpasangan dengan seorang wanita bernama Devi yang merupakan seorang agen rahasia dari Pakistan. Untuk memulai misinya, Rana dan Devi harus berpura-pura mengikuti sebuah lelang barang antik yang akan diselenggarakan oleh Roman, yang sengaja ia lakukan untuk menutupi segala kejahatannya dengan berkedok sebagai kolektor barang antik. Dan setibanya di Amerika, Rana dibawa ke Gurun Mojave, tempat yang kini akan menjadi persembunyiannya. MR9 and the train. What you need from us? Let us. Keesokan harinya, Rana menjemput Devi dari bandara saat mereka berdua hendak memulai misi mereka. Dan pada malam harinya, mereka berdua berdandan sebagai pasangan dan kini bersiap untuk pergi ke pelelangan barang antik yang diselenggarakan oleh Roman. Segera setelah mereka tiba, Roman keluar untuk menyambut semua tamu. Welcome all about disabilities. It's Droz. Never seeing him. Usai pelelangan, Rana diam-diam masuk ke kamar Roman. Sayangnya, seorang penjaga menangkapnya, menodongkan senjata ke arahnya dan membawanya menemui Roman. Saat pertemuan tersebut, Rana tiba-tiba disuntik dengan cairan hingga membuatnya pingsan. Dan ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat di kursi. Dan Devi juga tampaknya telah ditangkap oleh anak buah Roman. Roman kemudian meminta pacarnya yang bernama Gia untuk menginterogasi Devi di luar. Sedangkan Roman sendiri akan menginterogasi Rana. Saat itu Roman bertanya siapa yang mengirim Rana. Namun Rana menolak berbicara sehingga membuat Roman marah. Sementara itu, Devi yang bersama Gia mulai melakukan pemberontakan setelah dia mendengar teriakan Rana yang mulai disiksa. Yang mana pada saat itu Rana terlihat berhasil lepas dari ikatan tangannya berkat bantuan senjata canggih yang sebelumnya dia bawa. Dia langsung berlari ke bawah dan mengambil sepeda motor untuk melarikan diri. Beruntung, Devi sudah keluar rumah sehingga dia bisa menyusul Rana. Dan mereka berdua pun akhirnya kabur bersama dengan sepeda motor. Sore itu, Rana dan Devi tiba di tempat persembunyian mereka di padang pasir, di mana Rana sedang memikirkan bagaimana mereka bisa dengan cepat menangkap Ross bersaudara sebelum senjata berteknologi tinggi itu selesai dibuat. Tanpa mereka sadari, anak buah Roman sudah sampai di depan tempat persembunyian Rana dan Devi. Setelah mereka melacak lokasi GPS dari pelacak di sepeda motor yang dikendarai Rana, dengan cepat anak buah Roman mulai memasuki halaman hingga salah satu dari mereka tak sengaja menginjak ranjau yang sebelumnya telah ditanam oleh Rana. Akibat ledakan tersebut, Rana dan Devi akhirnya menyadari kedatangan anak buah Roman sehingga membuat mereka berdua menyiapkan senjata. Dan setelah itu, baku tembak pun akhirnya terjadi di antara kedua agen rahasia tersebut dengan anak buah Roman. Di tengah pertarungan, Rana terlihat sedang bertengkar dengan salah satu anak buah Roman. Namun dengan kemampuan bela dirinya, agen rahasia tersebut berhasil dengan cepat melenyapkan lawannya.
Sementara itu, seorang penembak jitu bersiap menembak Rana dari halaman. Namun untungnya, Rana berhasil diselamatkan setelah Duke menembak dan menghabisi penembak jitu tersebut. Setelah berhasil menghabisi seluruh anak buah Roman, Rana, Devi, Paul, dan Duke dengan cepat mengatur ulang strategi mereka untuk menyelesaikan misi menangkap bos mafia tersebut. Devi kemudian memberitahu mereka bahwa dia telah mendengar Roman merencanakan pertemuan besar malam berikutnya di kasino dengan seseorang yang akan membayar pembuatan senjata perang. Devi mengaku tahu di mana letak kasino itu dan mereka bisa mengejutkan Roman saat pertemuan itu. Mendengar hal tersebut, Duke dan Paul menyetujui saran Devi sehingga mereka semua bersiap untuk melaksanakan misi penangkapan pada malam berikutnya. The Zone Gambling Club. Keesokan harinya, Roman terlihat berbincang dengan putranya bernama Jason yang meminta izin untuk mewakili Roman pada pertemuan malam itu. Roman awalnya menolak karena pertemuan itu krusial terkait pendanaan senjata perang. Namun, Jason kemudian memohon lagi, menyatakan bahwa dia adalah seorang pewaris ayahnya yang perlu memahami semua bisnis ayahnya. Mendengar hal tersebut, Roman akhirnya mengizinkan Jason pergi dengan syarat Jason tetap harus ditemani oleh Ricky dan beberapa pasukannya, termasuk Jacob yang merupakan orang kepercayaan Roman. You could have died. You don't need that. Malam itu, Ricky, Jason, dan beberapa anggota pasukan Roman telah tiba di kasino tanpa menyadari kehadiran Rana yang menyamar sebagai pengunjung kasino, sedangkan Devi menyamar sebagai penari untuk memantau pertemuan mafia. Nggak tak lama setelah itu, Jason dan yang lainnya bertemu dengan seorang pria dari Rusia, dan saat pria Rusia itu hendak menyerahkan koper berisi uang, Rana dengan cepat mengarahkan tembakannya ke arah mereka, menyebabkan baku tembak terjadi di dalam kasino. Duke dan Paul juga terlihat membantu Rana, yang kini telah berhasil menembak Jason hingga pingsan. Namun sial, Ricky memilih untuk kabur dari kasino sebelum dirinya ditangkap oleh Rana dan yang lainnya. Setelah itu, Jacob membawa Jason pergi dengan mobilnya setelah melihatnya tergeletak di lantai, dan Rana yang tidak ingin kehilangan sasarannya segera mengejar mobil yang dikendarai oleh Jacob. Di sisi lain, terlihat Duke, Paul, dan Devi masih saling baku tembak dengan sisa anak buah Roman. Di tengah pertarungan, Duke terpaksa berduel dengan salah satu anak buahnya Roman. Namun untungnya, Duke berhasil mengalahkan pria tersebut. Tak lama kemudian, seluruh anak buah Roman di kasino telah dikalahkan oleh tim CIA, hanya menyisakan Gia yang terlihat tak berdaya. Duke kemudian berjanji tidak akan menangkap atau membunuh Gia, dengan syarat dia setuju untuk mengungkapkan identitas orang yang merakit senjata perang berteknologi tinggi tersebut, beserta lokasi pembuatannya. Tak ingin mati sia-sia, Gia akhirnya menceritakan kepada Duke semua informasi yang dia ketahui tentang senjata perang yang dibuat oleh Roman. I'm gonna keep addressing Rome as I can. How the hell would you? Di saat yang sama, Rana yang masih terlihat mengejar mobil yang dikendarai Jacob yang membawa Jason. Terlihat di dalam mobil, setelah kehilangan banyak darah, Jason akhirnya meninggoy sebelum Jacob sampai di rumah sakit. Pengejaran Rana kemudian terpaksa terhenti setelah ia tak mampu lagi mengejar mobil Jacob yang berhasil menerobos pembatas rel kereta api sesaat sebelum ada kereta api yang melintas. Fuck you! Sesampainya di markas, Jacob membawa jenazah Jason ke hadapan Roman yang begitu sangat terpukul dengan kematian putranya. Roman kemudian bertanya siapa yang telah menghabisi putranya, dan Jacob menjelaskan bahwa pelakunya adalah Rana yang sebelumnya mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Roman bersumpah akan membalas kematian Jason, terutama setelah Jacob memberitahunya bahwa semua anak buah Roman di kasino telah dihabisi, kecuali Ricky yang berhasil melarikan diri saat baku tembak. Roman kemudian memerintahkan Jacob untuk fokus menyelesaikan rencana pembuatan senjata perangnya, sedangkan Roman akan menangani semua kekacauan tersebut. You focus. No. Good. Keesokan harinya, Rana mendapat informasi bahwa orang yang merakit senjata perang
adalah seorang profesor dari Bangladesh bernama Karim yang bermarkas di sebuah bendungan. Target to be water dams around. Operation Locator. Tanpa membuang waktu, Rana segera menuju bendungan untuk menemui Karim dan menanyakan alasan kenapa dia merakit senjata perang untuk Roman. Karim kemudian menjelaskan bahwa dirinya dibayar sangat mahal oleh Roman, sehingga Karim tidak bisa menolak permintaannya. Rana kemudian meminta Karim untuk menunjukkan lokasi penyimpanan senjata perang, yang kemudian diarahkan Karim untuk membawa Rana ke sebuah laboratorium yang terletak di tengah gurun pasir. Sesampainya di depan laboratorium, anak buah Roman tiba-tiba muncul dan mendorongkan senjata ke arah mereka dan menyuruh mereka masuk ke ruangan yang terhubung dengan Roman melalui video call. Di saat yang sama, Jacob juga datang membawa Depi yang telah ditangkap ke hadapan Rana. Melalui video call tersebut, Roman mengungkapkan niatnya untuk membalas kematian putranya dan mempertanyakan alasan Rana ikut campur dalam urusannya. Padahal, Rana sama sekali tidak mengenal Roman. Saat itu Roman tidak menyadari bahwa Rana dan Depi adalah agen intelijen khusus yang dikirim oleh Paul dan juga Duke. Dalam video call tersebut, Karim tiba-tiba menghabisi rekannya yang menolak berpihak kepada Roman dikarenakan sang profesor yang ternyata justru rela membuat senjata perang atas kemauannya sendiri dengan alasan untuk melumpuhkan perekonomian dunia. You're a traitor. Come to the world of God. It's very easy now. Do not. Sementara itu, Rana yang terpojok mengungkapkan meski dirinya dan Devi tersingkir saat itu juga, CIA dan militer Amerika akan segera datang untuk menyergap Roman dan juga yang lainnya. Yang mana sesuai prediksi Rana, Duke dan timnya diam-diam telah memasuki laboratorium setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di luar. Di saat yang sama, terlihat Paul juga ikut bertugas membantu Duke dari jauh dengan memanfaatkan sebuah sinyal satelit. Setelah menyadari CIA yang telah tiba, Karim yang panik segera bergegas pergi ke tempat persembunyiannya. Sementara Rana dan Devi dibawa ke ruangan lain oleh salah satu tim penjaga. Hingga kemudian Rana berhasil melumpuhkan penjaga yang lalai itu. Di saat yang sama, Duke masih berjibaku menghadapi anak buah Roman. Sementara Rana, yang kini tampak mengarahkan Devi untuk segera mencari tempat persembunyian yang aman. Sementara dirinya akan bersiap melawan Jacob yang berusaha melenyapkan mereka. Sadar kalah bersaing dengan Rana, Jacob yang sempat bertarung dengan agen rahasia tersebut kemudian lebih memilih kabur untuk menyelamatkan Karim. Setelah itu Rana naik ke atas untuk mencari Roman. Namun sayangnya Rana tiba-tiba diserang oleh salah satu anak buah Roman hingga bahunya terluka. Hingga tak lama kemudian, Roman tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjatanya. Dan untungnya, Duke tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan nyawa Rana. Keduanya pun kemudian berduel, meskipun Duke harus menghentikan pertarungan karena dia harus terlebih dahulu pergi untuk menonaktifkan peledak yang dipasang oleh anak buah Roman. Setelah itu Rana mengambil alih posisi Duke untuk menghadapi Roman. Sayangnya karena lukanya yang parah, Rana sempat terpojok oleh bos mafia tersebut. Hingga kemudian Devi turun tangan untuk menghentikan perkelahian tersebut. Namun sayangnya Devi harus meninggoy setelah Roman menyerangnya dengan senjata tajam. Okay, the bomb. Tak terima dengan kematian Devi, Rana segera mengambil senjata tajam itu dan mengarahkannya ke leher Roman hingga membuat bos mafia tersebut meninggoy. Dengan tewasnya Roman, misi Rana dan yang lainnya pun kini dianggap telah selesai, meskipun Karim dan Jacob telah berhasil melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Rana kembali ke Bangladesh untuk mengunjungi makam orang tuanya. Hingga 6 bulan kemudian, diperlihatkan Paul yang sedang mengamati dua orang petarung yang sedang berlatih ilmu pedang di sebuah dojo.
Usai sesi latihan tersebut, Paul menghampiri pemimpin dojo untuk meminta izin merekrut kedua petarung tersebut. Membutuhkan bantuan mereka untuk mengejar Ricky yang dikabarkan bersembunyi di pegunungan Himalaya bersama Karim yang dikabarkan terus memproduksi senjata perang canggih. Hey, woman. Selain merekrut kedua petarung baru tersebut, Paul juga mengajak Rana untuk kembali bergabung dalam misi penangkapan yang kini berfokus pada Ricky. Yang mana di akhir film diperlihatkan Ricky, Karim, dan juga Jacob sedang mengobrol dan merayakan keberhasilan pelarian mereka dari kejaran CIA. Dengan Ricky yang berkomentar bahwa permainan mereka belum berakhir. Yang tanpa mereka sadari, Rana dan kedua petarung yang telah direkrut oleh Paul sudah siap terjun payung ke pegunungan Himalaya untuk memburu Ricky dan juga yang lainnya. Film pun akhirnya bersambung, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. You are free.